Susita Bustepu dalam video kali ini akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Disimak terus ya videonya. Oke, dalam video kali ini ada tiga yang kita bahas. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Dan yang ketiga, komponen dari kurikulum. Oke, yang pertama ada pengertian dari kurikulum. Kata dasarnya adalah kurir yang berarti berlari. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam arti luas, kurikulum mencakup seluruh pengalaman belajar yang dirancang dan dipadu oleh sekolah, baik yang berlangsung dalam maupun di luar kelas. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, ada sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia tidak lepas dari dinamika sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan itu sendiri. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Berikut adalah ringkasan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum 1947 atau rencana pembelajaran, di mana ini adalah kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Kurikulum ini menekankan pendidikan karakter dan moral, bersifat integratif, belum terstruktur secara sistematis, dan berfokus pada pembentukan manusia berjiwa merdeka. Yang kedua ada kurikulum 1952 atau rencana pembelajaran terurai, di mana kurikulum ini mulai terstruktur dengan mata pelajaran yang jelas, tujuan pendidikan lebih dirinci, guru diberi kebebasan dalam mengembangkan metode pengajaran. Yang ketiga ada kurikulum 1964 atau rencana pendidikan, di mana kurikulum ini menekankan pada pembentukan manusia pancawardhana, yaitu perkembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Dan juga kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berorientasi pada bidang studi. Yang keempat ada kurikulum 1968, di mana kurikulum ini sudah disesuaikan dengan semangat Orde Baru, di mana penekanan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berfokus pada pembentukan watak dan disiplin nasional. Yang kelima ada kurikulum 1975. Pertama kali diperkenalkan pendekatan sistem atau sistematis dan terstruktur. Diperkenalkan satuan pelajaran dan tujuan instruksional, dan penilaiannya mulai terukur. Keenam ada kurikulum 1984 atau kurikulum CBSA atau cara belajar siswa aktif, di mana kurikulum ini menekankan pada peran aktif siswa dalam proses belajar. Pendekatan spiral seperti materi yang diajarkan kembali dengan tingkat kesulitan yang meningkat, dan ada kritik atau terlalu teoritis dan membebani siswa atau guru. Yang ketujuh ada kurikulum 1994, di mana kurikulum ini adalah gabungan pendekatan kurikulum 1975 dan 1984. Pembagian waktu pembelajaran dalam kurikulum ini lebih ketat. Banyak yang dikritik karena tumpang tindih materi. Nomor 8 ada kurikulum 2004 atau KBK, yang itu kurikulum berbasis kompetensi, di mana kurikulum ini berfokus pada penguasaan kompetensi siswa, pengembangan potensi dan karakteristik siswa, dan guru sebagai fasilitator. 9 ada kurikulum 2006 atau KTSP, di mana kurikulum tingkat satuan pendidikan ini memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyusun kurikulum. Sekolah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan diperlukan sumber daya manusia guru yang mumpuni. Yang ke-10 ada kurikulum 2013 atau K13, di mana kurikulum ini menekankan pada sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu. Pembelajarannya tematik dan integratif, mengembangkan kompetensi abad ke-21 atau 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity.
di mana kurikulum ke-13 ini juga mengutamakan penilaian autentik. Yang ke-11 ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini digunakan dari tahun 2022 sampai dengan tahun sekarang, di mana kurikulum merdeka ini memberi kebebasan kepada sekolah dan guru dalam menentukan metode dan materi, yang berfokus pada profil pelajar Pancasila, lebih fleksibel dan kontekstual, dan diterapkan secara bertahap menggantikan kurikulum 2013. Pembahasan yang ketiga ada komponen kurikulum, di mana komponen kurikulum terdiri atas 4, yaitu yang pertama tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan arah atau sasaran akhir yang ingin dicapai dari proses pendidikan. Tujuan bisa bersifat umum atau nasional maupun khusus atau tiap jenjang atau satuan pendidikan. Yang kedua ada isi atau materi pembelajaran, di mana isi atau materi pembelajaran adalah berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diajarkan kepada peserta didik. Materi disusun secara sistematis sesuai tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga ada strategi atau metode pembelajaran, yaitu merupakan cara atau pendekatan yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa, misalnya melalui diskusi, ceramah, eksperimen, atau pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, evaluasi atau penilaian, di mana proses ini adalah untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian bisa bersifat formatif atau selama proses pembelajaran maupun sumatif atau akhir pembelajaran. Dari seluruh materi yang sudah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Sebagai panduan dalam proses belajar mengajar, kurikulum terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman dan tuntutan masyarakat. Sejarah kurikulum di Indonesia menunjukkan perubahan yang dinamis dari masa ke masa, mulai dari kurikulum yang sangat terpusat hingga menuju pada pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pengembangan karakter seperti dalam kurikulum merdeka. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.